Benarkah Rano Karno memiliki program dan kebijakan yang jauh lebih baik dibanding Deddy Mulyadi, sehingga Rano Karno berani mengkritik program atau salah satu kebijakan dari Deddy Mulyadi? Banyak pihak yang mengingatkan agar Rano Karno membuktikan program-programnya dan kebijakannya jauh lebih baik dibanding Deddy Mulyadi dengan bukti, bukan dengan mengkritik Deddy Mulyadi. Dengan mengkritik Deddy Mulyadi, Rano Karno bukannya mendapat pujian, justru sebaliknya. Banyak warga Jakarta yang membongkar kekurangan dari Rano Karno. Sementara banyak warga Jawa Barat mendukung dan memuji gubernurnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dan banyak pihak mengingatkan Rano Karno untuk fokus mengurus DKI Jakarta saja, mengingat akhir-akhir ini tawuran dan geng motor di Jakarta meningkat. Rano Karno sindir Kang Deddy Mulyadi. Didik anak itu bukan kirim ke barak, bro. Jawa Barat kirim siswa nakal ke barak militer. Tapi Rano Karno bilang, tunggu dulu, Jakarta bukan barak latihan. Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, Rano Karno, menolak mentah-mentah pendekatan ala militer yang diterapkan Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Menurutnya, tiap daerah punya cara sendiri. Jakarta nggak pakai hukuman ala tentara tuh, tapi pendekatan karakter lewat ekstrakurikuler. Anak nakal bukan tentara gagal, mereka butuh dibina, bukan digertak. Dan kata Rano Karno, mendidik itu bukan soal keras tapi soal cerdas, katanya sih gitu ya. Guys, tawuran guys, rame mah euy. Anak tawuran harus diberesin, anak tawuran harus diberesin, anak tawuran harus diberesin. Pemimpin harus ngambil keputusan, pemimpin harus ngambil gerakan. Gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Gak boleh ada tawuran, ambil tindakan-tindakan yang cepat dan tegas. Gak bisa lagi pemimpin penuh rasa takut. Karena apa? Gak boleh ada rasa takut. Kenapa? Dia adalah representasi dari jutaan rakyat. Ini yang perlu dilakukan. Kenapa? Hei, pemimpin tuh manusia pilihan, dipilih dari jutaan rakyat. Kalau pemimpinnya penakut, bagaimana rakyat? Bang Dul, Anda kan punya wilayah yang Anda pimpin, yaitu DKI bersama gubernur Anda. Jadi Anda nggak usah sindir-sindir gubernur kami, ya gubernur Kang Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat. Anda menyindir seperti ini, didik anak bukan kirim ke barak militer, juga didik anak bukan cara keras tapi cara cerdas. Oke, kalau Anda punya program yang lebih cerdas daripada Kang Deddy, silakan itu, ya, ambil itu anak-anak jalanan, ambil itu atau rangkul itu anak-anak yang dieksploitasi menjadi pengamen dan pengemis, rangkul itu, juga rangkul anak-anak yang suka tawuran antar sekolah, dan rangkul juga itu orang-orang yang tawuran antar kampung. Kalau Anda memang mempunyai program yang lebih cerdas daripada Kang Deddy. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menilai program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak militer tidak perlu diributkan secara berlebihan. Panglima mengingatkan negara-negara maju menerapkan kebijakan serupa bahkan diharuskan mengikuti wajib militer. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, pendidikan disiplin di barak militer bukan hal yang baru dan mengingatkan jika negara-negara maju juga menerapkan kebijakan serupa. Nantinya materi pelatihan akan disesuaikan seperti melatih disiplin hingga memanfaatkan waktu secara efisien. Luar biasa ya sob, Kang Deddy makin punya taring, siapa lagi yang berani melawan? Jika Presiden Prabowo dan Panglima TNI mendukung kebijakan KDM, jika kalian setuju dengan kebijakan KDM, jangan lupa di like dan komen di bawah ini. Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, cina ya, Pak KDM. Beliau itu fokus untuk membantu mensejahterakan rakyat miskin. Fokus itu karakter sayang. Karakter yang mencerminkan seseorang untuk bisa mengendalikan, memprioritaskan energinya, perhatiannya, waktunya pada apa? Pada tujuan. Begitu juga dengan Pak Gubernur kita. Beliau punya tujuan untuk bisa mensejahterakan rakyat miskin. Itu fokusnya.
Beliau tahu bahwa beliau harus melakukan sesuatu. Kalau ingin membantu rakyat miskin, maka beliau harus turun ke lapangan, disiplin. Beliau tahu itu yang harus dilakukan, bahwa beliau harus turun ke lapangan, cari tahu masalahnya. Jangan hanya sekedar duduk dan mendengarkan, tapi turun langsung ke masyarakat, agar tahu apa sih permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya turun langsung, juga lewat media sosial. Sehingga semua masyarakat termasuk kalian bisa ngadu, bisa lapor ke beliau. Disiplin. Tahu harus begini, langkah apa yang harus diambil, lakukan. Yang terakhir, konsisten. Beliau dari ketika menjabat sebagai wakil bupati, bupati 2 periode di Purwakarta, kemudian menjadi anggota DPR, kemudian sekarang menjabat sebagai gubernur, kembali menjadi pimpinan daerah. Beliau konsisten melakukan kegiatan turun ke lapangan. Bukan hanya ketika beliau menjabat, tapi juga ketika beliau sebagai pribadi. Bahkan seringkali walaupun turun beliau sebagai pejabat, tapi menggunakan bantuan uang pribadinya yang dikeluarkan.